Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita akan mempelajari tentang tema. Hari ini masih tema 4, namun subtemanya berganti menjadi subtema 2. Nah, subtema 2 ini bercerita tentang pekerjaan di sekitarku, membahas tentang pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Nah, pembelajaran yang pertama kita akan membahas tentang cerita, yaitu di dalam buku sastra itu terdapat cerita. Nanti kita akan tentukan inti ceritanya apa. Nanti saya berikan ceritanya yang ada di buku tema. Kemudian kalian harus mengetahui tokoh cerita tersebut siapa, kemudian terjadi peristiwa apa, dan inti ceritanya apa, tentang apa ya. Di sini kalau Pak Kadir itu, kalau dari gambar ini kayaknya seorang petani ya. Namun nanti ceritanya kita baca lebih jelas. Kemudian dari cerita dari Pak Kadir tersebut bahwa kita bisa simpulkan di sini tokohnya di dalam cerita tersebut yaitu adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Kemudian peristiwa apa yang terjadi? Di sana dijelaskan tentang peristiwa tentang serangan wabah hama di sawah para petani. Jadi sawahnya diserang ya, ya. Itu namanya peristiwa. Jadi ada apa sih yang terjadi di cerita tersebut? Kemudian inti dari ceritanya apa? Dirangkum atau diambil intinya dari cerita tersebut menceritakan tentang apa menurut kamu? Nah, di sini inti ceritanya adalah tentang Pak Kadir dan para petani itu sangat mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, ini inti cerita itu pakai bahasa sendiri. Kalian buat rangkumannya dengan bahasa kalian sendiri. Setelah membaca cerita, pasti kalian bisa menentukan inti ceritanya. Nah, kemudian coba kalian temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita lainnya dari cerita yang akan Bapak sajikan ya. Nah, itulah pembelajaran tentang inti cerita dalam buku. Kemudian, dalam cerita tersebut tadi kan ada tentang serangan wabah hama. Nah, biasanya kan di sawah penggunaan bahan pestisida yang untuk membunuh serangga ya, mengusir serangga, ternyata itu berakibat atau berdampak kepada lingkungan. Jadinya nanti tanahnya tidak subur. Nah, di sini dampak pemanfaatan teknologi agar seimbang itu seperti apa, dan yang pemanfaatan teknologi yang salah sehingga merusak lingkungan juga kita akan jelaskan di sini. Nah, peralatan yang dilarang agar nelayan itu tetap bisa mencari ikan dalam waktu yang lama, yaitu adalah dilarang untuk menggunakan bom ikan karena bom ikan akan merusak terumbu karang sehingga tempat tinggal atau tempat telur itu mencari makan dan bertelur itu akan hilang juga, sehingga nanti jumlah ikan akan berkurang. Nah, kemudian penggunaan pukat harimau. Nah, tidak boleh nih kayak menggunakan pukat harimau itu kayak serokan besar ya, digunakan oleh kapal-kapal pencari ikan yang besar. Itu yang kejaring nanti ikan kecil juga masuk. Jadi kalau ikan kecil yang itu ikut masuk, nanti ikan yang ada di laut habis. Nah, nanti lama lagi untuk bisa menghasilkan ikannya yang banyak. Kemudian penggunaan bom ikan dan pukat harimau itu dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tadi bom ikan merusak tempat tinggal hidup ikan, pukat harimau itu mengganggu habitat hewan. Jadi hewan apa saja atau yang kecil yang besar keangkut semua. Nah, hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga yaitu adalah tidak menangkap ikan secara berlebihan, besar-besaran menggunakan pukat harimau. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak, racun, bom ikan. Kemudian tidak menggunakan pukat harimau tadi. Kemudian kita perhitungkan kapan ikan itu akan bertelur lagi, kapan ikan itu akan banyak atau sedikit. Kalau sedikit, nelayan juga tidak harus mengambil banyak, tapi kalau sedang banyak boleh mengambilnya banyak. Harus diperhitungkan. Nah, perbedaan dan persamaan nelayan itu antara tradisional dan modern itu berbeda. Nah, nelayan tradisional biasanya pakai alat-alatnya sederhana. Pertama, perahunya juga biasa sederhana, pakai perahu layar. Kemudian menggunakan untuk menangkap ikannya sederhana ya, menggunakan alat yang sederhana. Kemudian kalau nelayan modern itu menggunakan perahu yang bermesin, ada mesinnya. Kemudian menggunakan peralatan tangkap modern seperti ada mesinnya juga, tinggal menggulung sendiri jaringnya.
Kalau yang tradisional itu masih manual, menggunakan orang menarik jaringnya. Kemudian memanfaatkan gelombang suara atau disebut sonar untuk menarik perhatian dari ikan-ikan. Nah, kemudian persamaannya sama-sama mencari ikan, kemudian sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan nelayan tradisional dan modern sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, ini namanya disebut diagram Venn ya. Jadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern dibikin lingkaran yang menyatu, tengah-tengahnya itu apa persamaan antara mereka. Nah, nanti kalian cari pekerjaan lagi lainnya yang mempunyai persamaan ya. Namun ada tradisional dan modernnya. Contoh, misalkan petani tradisional dan petani modern, nanti persamaannya apa? Kamu jelasin dulu petani tradisionalnya itu seperti apa dan petani modernnya itu seperti apa cara menanamnya. Seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.